Desir angin sore memainkan tirai tipis di jendela ruang tengah. Anissa tersenyum, meletakkan pensilnya di atas buku kas sederhana yang berisi catatan keuangan bulanan. Di sampingnya, Bima, putranya yang berusia 8 tahun, tengah serius mengerjakan soal matematika di buku pelajarannya. Keningnya berkerut, bibirnya manyun beberapa milimeter, tanda dia sedang berpikir keras. "Bunda," panggil Bima, tanpa mengangkat wajahnya. Kalau kecepatan kereta A 80 km per jam dan kereta B 60 km per jam, tapi kereta B berangkat 30 menit lebih dulu, kapan mereka ketemu? Anissa tertawa kecil. "Loh, kok tanya Bunda? Itu kan PR kamu, sayang. Bunda yakin kamu bisa." Bima mendongak, matanya yang cerdas berbinar. "Sudah ketemu, kok? Di kilometer 240, setelah 3 jam kereta A jalan. Bima cuma tes Bunda aja." Anissa mencubit hidung putranya dengan gemas. "Anak pintar. Inilah dunianya. Surga kecilnya. Rumah mungil peninggalan orang tuanya, dan Bima, putra cerdas yang menjadi detak jantungnya. Tentu, ada satu kepingan lagi yang melengkapi puzzle ini, Rian, suaminya. Rian bekerja di luar kota. Sebuah proyek konstruksi besar, katanya. Dia hanya pulang beberapa bulan sekali. Kadang 2 bulan, kadang 3, pernah sekali hampir 5 bulan. Anissa tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, yang penting Rian setia dan bertanggung jawab. Ditatapnya lagi buku kas itu. Kolom pemasukan hanya berisi 1 baris, transfer Mas Rian. Jumlahnya cukup. Cukup untuk makan, listrik, dan sekolah Bima. Tapi hanya itu. Tidak ada sisa untuk kemewahan, tidak ada tabungan yang berarti. Tapi Anissa bersyukur. Dia tahu suaminya pria yang baik. Walau harta mereka tak banyak, dan nafkah dari Rian tak seberapa, dia memiliki Bima yang sehat dan Rian yang bertanggung jawab. Untuk menutupi kekurangan, Anissa diam-diam menerima pesanan kue kering dan tumpeng mini. Lumayan, hasilnya bisa untuk jajan Bima atau membeli baju baru untuk putranya. "Bunda," suara Bima memecah lamunannya lagi. "Ayah kapan pulang? Bima kangen. Teman-teman Bima nanti liburan semester mau diajak ayahnya ke pantai. Bima mau juga?" Senyum Anissa sedikit memudar, tapi ia segera menguasai diri. Dibelainya rambut Bima. "Ayah kan lagi kerja keras, Nak. Buat Bima. Nanti kalau proyeknya sudah selesai, pasti ayah pulang lama. Kita minta ke pantai, ya?" Bima mengangguk, meski rautnya masih menyiratkan kerinduan. Anissa teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Dulu, Rian sering mengajaknya ke kontrakan sederhana tempatnya bekerja. Mereka akan menghabiskan akhir pekan di kamar sempit itu, memasak mie instan berdua, dan tertawa seolah dunia milik mereka. Namun, itu sudah lama sekali. Sudah hampir 5 tahun Anissa tidak pernah lagi diizinkan berkunjung. Kontrakannya pindah, Nis. "Jauh di dalam area proyek, kamu nggak akan nyaman," kata Rian di telepon suatu kali. Di lain waktu, alasannya berbeda. "Tempatnya sempit, Mas tinggal sama kuli-kuli lain. Kasihan kamu sama Bima nanti. Dan yang terakhir, jangan, sayang. Mas lagi sibuk-sibuknya. Nanti Mas nggak fokus kerja kalau ada kamu. Kasihan kamu jauh-jauh datang tapi Mas tinggal kerja." Anissa menurut. Dia menelan semua alasan itu bulat-bulat, menafsirkannya sebagai bentuk perhatian. Rian tidak ingin dia dan Bima susah. Rian begitu memikirkannya. Hatinya menghangat setiap kali mengingat itu. Getar ponsel di atas meja membuyarkan lamunannya. Nama, Mas Rian, tertera di layar. Hati Anissa langsung berbunga. "Assalamualaikum, Mas," sapanya ceria. "Waalaikumsalam, Nis. Lagi apa?" Suara Rian terdengar lelah, seperti biasa. "Lagi temani Bima belajar." "Mas sehat? Proyeknya lancar?" "Sehat. Ya beginilah, kejar target." Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Anissa mengira itu karena beban pekerjaan. "Oh ya, Bima gimana? Sehat?" "Sehat, Mas. Tadi dia nanyain ayahnya. Kangen katanya." Iya, bilang Mas juga kangen. Sudah dulu ya, Nis. Mau ada rapat evaluasi ini.
Jaga diri, jaga Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon ditutup. Selalu singkat. Selalu beralasan sibuk. Tapi Anissa memakluminya. Proyek besar pasti menyita waktu. 2 hari lagi adalah ulang tahunnya yang ke-30. Anissa tidak mengharapkan pesta besar. Dia hanya berencana membuat syukuran kecil, mengundang ibu, ayah, dan kakaknya. Tadi pagi ibunya sudah berjanji akan datang membantu memasak nasi kuning. Malam harinya, saat Anissa sedang menyetrika baju seragam Bima, ponselnya berdering lagi. Mas Rian. Tumben, menelepon 2 kali sehari. Halo, Mas? Nis, suara Rian kali ini terdengar berbeda. Bersa? Mas ada kabar baik. Kabar baik apa, Mas? Lusa, Mas pasti pulang. Mata Anissa terbelalak. Jantungnya berdebar kencang. Benar, Mas? Enggak lembur? Enggak, Mas sudah ajukan cuti. Spesial buat ulang tahun kamu yang ke-30. Ya Allah, Mas. Alhamdulillah. Anissa hampir melonjak kegirangan. Bima yang sudah setengah tertidur di kamar langsung terbangun dan berlari ke arahnya. Kenapa, Bun? Ayah? Anissa mengangguk, air mata haru mulai menggenang. Ayah pulang lusa, nak. Pas ulang tahun, Bun. Bima bersorak. Anissa kembali fokus pada telepon. Ada lagi, Nis, lanjut Rian, suaranya kini terdengar sedikit misterius. Mas pulang nggak sendirian? Kening Anissa berkerut. Nggak sendirian? Maksudnya? Sama teman proyek? Bukan. Mas mau bawa kado dan surprise besar buat kamu. Pokoknya ini kejutan yang akan mengubah hidup kita. Kamu pasti suka? Mengubah hidup? Anissa tertegun. Jantungnya berdebar makin kencang. Apa maksudnya? Apakah Rian akhirnya mendapat bonus besar? Atau dia diangkat jadi mandor tetap? Atau mereka akhirnya bisa membeli rumah sendiri? Mas, kamu bikin aku penasaran, cicit Anissa. Rian tertawa di seberang sana. Tawa yang terdengar gugup, tapi Anissa menafsirkannya sebagai tawa bahagia. Tunggu aja lusa. Siapin pesta yang meriah ya. Mas mau kita rayakan besar-besaran. Sudah dulu. Sampai ketemu lusa, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sambungan terputus. Anissa masih mematung, ponsel di telinganya. Bima menarik-narik dasternya. Bunda, ayah mau kasih kejutan apa? Bima dibeliin mainan baru, ya. Anissa tertawa, air mata haru akhirnya menetes. Dipeluknya Bima erat-erat. Bunda juga nggak tahu, sayang. Tapi Bunda yakin, ini pasti kado terindah. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, membayangkan segala kemungkinan indah. Rumah baru, mobil, tabungan pendidikan untuk Bima. Dia membersihkan rumah dengan semangat berlipat ganda, merencanakan menu masakan yang lebih banyak dari sekadar nasi kuning. Dia ingin menyambut suaminya, pahlawannya, dengan cara terbaik. Di dalam hatinya, dia terus mengucap syukur. Betapa beruntungnya dia. Memiliki putra yang cerdas dan suami yang baik, setia, dan bertanggung jawab. Suami yang rela bekerja keras di luar kota, menahan rindu, demi memberi kejutan terindah untuknya. Dia tidak tahu, di balik gerbang rumahnya lusa, sebuah kejutan memang telah menanti. Sebuah kejutan yang akan merenggut seluruh surga kecilnya dan menghancurkan hatinya menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari berlalu secepat kedipan mata, dipenuhi oleh antusiasme dan persiapan yang gegap gempita. Ulang tahun Anissa yang ke-30 akhirnya tiba. Pagi itu, aroma kunyit, sereh, dan santan kelapa yang gurih sudah menguar dari dapur, memenuhi setiap sudut rumah mungil itu. Anissa, dengan daster yang lengannya disingsingkan, bergerak lincah antara kompor dan meja dapur. Di sampingnya, Ibu Harti, ibunya, dengan cekatan mengaduk nasi kuning di dalam dandang besar. Sudah, kamu urus ayam gorengnya saja, Nis. Biar nasi kuning sama kering tempenya ibu yang selesaikan, kata Bu Harti, suaranya lembut namun penuh wibawa. Iya, Bu. Ini tinggal goreng telur dadar yang diiris tipis, sahut Anissa. Wajahnya berseri-seri,
lebih cerah dari mentari pagi itu. Semalam, dia hampir tidak tidur, sebagian karena menyelesaikan pesanan kue, sebagian lagi karena membayangkan kejutan besar yang dijanjikan Rian. Katanya Rian mau kasih kejutan, ya? Tanya Bu Harti, seolah bisa membaca pikiran putrinya. Pipi Anissa merona. Iya, Bu. Katanya kejutan besar. Anissa jadi deg-degan. Apa ya, kira-kira? Bu Harti tersenyum. Apapun itu, yang penting suamimu pulang dengan selamat. Kamu ini istri yang sabar sekali, Nis. Ibu salut. Anissa hanya tersenyum tipis. Sabar. Kata itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Menjelang sore, rumah sudah rapi. Meja makan di ruang tengah telah disulap. Taplak meja bersih terpasang, dan di atasnya tersaji nasi kuning lengkap dengan ayam goreng, perkedel, kering tempe, urap sayur, dan irisan telur dadar. Di tengah meja, sebuah kue tart sederhana berlapis krim mocha, buatan Anissa sendiri, berdiri dengan anggun, dihiasi lilin angka 30. Ayah Anissa, Pak Burhan, dan kakak laki-lakinya, Doni, sudah datang. Bima, yang sudah mandi dan memakai baju koko terbaiknya, berlarian kecil, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ayah pasti sebentar lagi sampai, kan, Bun? Tanya Bima untuk yang kesekian kalinya. Iya, sayang. Sabar, ya. Mungkin sedang di jalan, jawab Anissa, sambil merapikan rambut putranya. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Acara syukuran kecil itu seharusnya sudah dimulai. Kita mulai saja, Nis. Nanti keburu maghrib, usul Pak Burhan. Anissa tampak ragu. Tunggu sebentar lagi, ya. Kasihan Mas Rian. Dia janji mau potong kue bareng. Tepat saat itu, ponsel Anissa bergetar. Mas Rian. Halo, Mas. Sudah di mana? Tanya Anissa cepat. Ini, Nis, ini Mas sudah di jalan. Sudah dekat gerbang tol. Maaf ya, agak telat. Tadi ada urusan sedikit, jawab Rian. Suaranya terdengar aneh, agak bergetar dan gugup. Oh, ya sudah. Gak apa-apa, Mas. Hati-hati di jalan, ya. Kami semua tungguin, kata Anissa. Iya, iya. Pokoknya tunggu Mas. Kejutan dari Mas pasti kamu suka. Sudah dulu, ya. Assalamualaikum. Sambungan terputus. Ayah sudah dekat, seru Anissa pada Bima, yang langsung melompat kegirangan. Anissa kembali menata piring. Gugup. Dia mengira suara Rian yang gugup adalah bagian dari semangatnya ingin memberi kejutan. Waktu terus merangkat. Pukul 6. Pukul setengah 7. Langit di luar sudah gelap pekat. Nasi kuning mulai mendingin. Keluarga mulai saling pandang dengan gelisah. Ini Rian kemana, Nis? Kok nggak sampai-sampai? Ditelepon lagi coba, kata Doni, mulai tidak sabar. Mungkin macet, Mas? Bela Anissa, meski hatinya sendiri mulai cemas. Macet dari gerbang tol ke sini masa sampai 1,5 jam? Rumah kita kan cuma 20 menit, gerutu Doni. Sabar, Don. Mungkin mampir beli bensin atau bannya bocor, Pak Burhan menengahi. Anissa meraih ponselnya. Dia mencoba menelepon Rian, tapi panggilannya tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jantungnya mulai berdebar tidak nyaman. Nggak diangkat, yah, lapornya lirih. Ya sudah, kita makan dulu saja. Nanti kuenya. Tin. Suara klakson mobil yang asing terdengar dari depan rumah. Bukan suara klakson motor Rian yang biasa. Bima yang pertama kali bereaksi. Ayah pulang. Itu pasti ayah. Anak itu langsung berlari kencang membuka pintu depan, menerobos tirai ruang tengah. Bima, pelan-pelan, nak, seru Anissa. Hati Anissa yang tadinya menciut kini kembali membuncah oleh kelegaan dan kebahagiaan. Dia dan seluruh keluarganya beranjak dari kursi, berjalan menyusul Bima ke teras. Di depan gerbang, sebuah mobil minibus berwarna perak berhenti. Mobil yang tidak pernah Anissa kenali sebelumnya. Mungkin mobil sewaan, pikirnya. Atau jangan-jangan ini bagian dari kejutannya? Jangan-jangan Rian membeli mobil baru? Pintu pengemudi terbuka.
Sosok yang sangat dirindukannya itu akhirnya keluar. Rian. Dia tampak sedikit berbeda. Lebih kaku. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu teras. Ayah. Bima berlari menghambur ke pelukan Rian. Anissa tersenyum lebar, berjalan cepat ke arah gerbang. Mas, akhirnya kamu datang. Selamat datang. Ucapannya terhenti. Tepat di belakang Rian, pintu penumpang samping terbuka. Dari sana, turun sesosok perempuan. Jauh lebih muda dari Anissa. Tubuhnya sintal dibalut gaun ketat berwarna merah cerah. Wajahnya berpoles riasan tebal dan menor, kontras dengan suasana sederhana di rumah itu. Dan perempuan itu tidak sendirian. Dia menggandeng seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 4 tahun, yang menatap bingung ke sekelilingnya. Senyum di wajah Anissa membeku. Dia berhenti melangkah. Di belakangnya, Ibu Harti, Pak Burhan, dan Doni ikut terdiam, mata mereka terpaku pada pemandangan di depan gerbang. Bima, yang masih dalam pelukan Rian, menoleh ke belakang. Ayah, itu siapa? Waktu seakan berhenti berdetak. Pertanyaan Bima yang polos, ayah, itu siapa? Menggantung di udara malam yang tiba-tiba terasa berat dan dingin. Tidak ada yang bergerak. Anissa berdiri mematung di ambang pintu teras. Di belakangnya, Ibu Harti, Pak Burhan, dan Doni, semuanya membeku. Suara jangkrik di taman dan tawa tetangga dari rumah seberang yang tadi terdengar sayup-sayup, kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang pekat. Senyum lebar yang tadi disiapkan Anissa untuk menyambut suaminya, kini kaku di wajahnya. Matanya terpaku pada perempuan muda berbaju merah itu. Pada riasan menornya yang tampak norak di bawah lampu teras 5 watt. Pada genggaman tangan perempuan itu di tangan anak kecil yang asing. Rian, dengan wajah sepucat mayat, melepaskan pelukan Bima dari pinggangnya dengan perlahan. Dorongan lembut itu, dorongan yang menyuruh Bima minggir, terasa seperti tamparan keras bagi Anissa. Bima, masuk dulu, nak, kata Rian, suaranya serak. Bima tidak bergerak. Ia hanya menatap ayahnya, lalu ke perempuan itu, lalu kembali ke ayahnya. Bingung. Rian menarik napas panjang, seperti seseorang yang akan melompat ke jurang. Dia melangkah maju, melewati gerbang yang masih terbuka, diikuti oleh perempuan itu dan anaknya. Mereka berjalan pelan melintasi halaman rumput kecil, mendekati teras. Setiap langkah mereka bagaikan paku yang menancap di jantung Anissa. Anissa bisa melihatnya sekarang dengan lebih jelas. Perempuan itu, Lia, tampak gugup. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, menghindari tatapan Anissa, namun dagunya sedikit terangkat, seolah menantang. Anak laki-laki kecil itu, Reza, bersembunyi di balik kaki Lia, memegang erat ujung gaun merahnya. Rian, apa-apaan ini? Suara Doni, kakak Anissa, adalah yang pertama memecah kebisuan. Suaranya rendah dan menggeram, menahan amarah. Kamu bawa siapa ke sini? Rian tidak menjawab Doni. Matanya terpaku pada Anissa. Hanya pada Anissa. Dia berjalan sampai berhenti tepat 1 meter di depan istrinya. Bau alkohol dan parfum wanita yang menyengat, aroma yang jelas bukan milik Anissa, tercium oleh Anissa. Nis? Rian memulai. Bibirnya bergetar. Selamat ulang tahun. Ucapan itu terdengar seperti sebuah hinaan. Ini kejutan yang Mas bilang. Anissa masih diam. Seluruh tubuhnya bergetar, tapi dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Pikirannya berlomba-lomba mencari penjelasan yang masuk akal. Teman kerjanya? Korban kecelakaan? Butuh bantuan? Keponakan jauh? Tapi hatinya, nalurinya sebagai seorang istri, sudah menjeritkan satu kata yang tak berani ia ucapkan. Pelakor. Rian menoleh ke samping, memberi isyarat pada perempuan itu untuk maju. Lia melangkah ragu, lalu berdiri di samping Rian, berhadapan langsung dengan Anissa. Nis, ulang Rian, suaranya lebih keras, seolah memaksakan dirinya. Kenalkan. Dia mengulurkan tangannya ke arah perempuan itu. Ini Lia. Jeda sejenak. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Istri Mas. Sebuah bom meledak dalam kepala Anissa. Dunia di sekelilingnya berputar.
Dia mencengkeram kusen pintu di sampingnya erat-erat, menahan tubuhnya agar tidak rubuh. Apa? Suara Ibu Harti terdengar lirih di belakangnya, penuh kengerian. Pak Burhan melangkah maju. Jaga ucapanmu, Rian. Tapi Rian belum selesai. Dia seolah sudah menekan tombol penghancur dan tidak bisa berhenti. Dia menarik anak kecil yang bersembunyi di balik kaki Lia. Dan ini, Reza, kata Rian, suaranya nyaris tak terdengar. Anak kami. Hancur. Satu kata itu tidak cukup untuk menggambarkan apa yang Anissa rasakan. Rasanya lebih dari sekadar hancur. Rasanya seperti seluruh organ dalamnya ditarik keluar secara paksa. Langit di atas kepalanya runtuh menimpanya. Semua napasnya terenggut. Nasi kuning yang harum. Kue tart mocha yang cantik. Lilin angka 30. Semuanya kini tampak seperti lelucon paling kejam di dunia. Kado. Surprise. Mengubah hidup kita. Inikah kado itu? Inikah kejutannya? Bima, yang akhirnya mengerti kepingan-kepingan percakapan mengerikan itu, mulai menangis. Nah, ayah bohong, kan? Ayah cuma punya anak Bima, kan? Isak tangis Bima adalah satu-satunya suara yang berhasil menembus kabut di kepala Anissa. Anissa perlahan mengangkat matanya. Dia tidak lagi melihat Lia atau anak itu. Dia hanya menatap Rian. Laki-laki yang dia cintai. Laki-laki yang dia bela. Laki-laki yang dia tunggu kepulangannya siang dan malam. Laki-laki yang dia kira baik dan bertanggung jawab. Dia melihat bibir suaminya masih bergerak, mungkin mengucapkan sesuatu, mungkin memohon. Dia tidak tahu. Dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Dia hanya menatap mata Rian. Mata yang dulu selalu menenangkannya, kini adalah mata seorang penipu. Seorang pengkhianat. Seorang pembohong. Anissa membuka mulutnya. Mencoba berbicara. Mencoba berteriak. Tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Bibirnya hanya bergetar hebat, dan air mata pertama, air mata terpanas yang pernah ia rasakan, akhirnya jatuh, menggores pipinya, membawa serta seluruh sisa cinta dan kepercayaannya. Isak tangis Bima adalah satu-satunya suara yang mengisi keheningan yang mematikan di teras itu. Ayah bohong, kan? Ayah gak? Air mata Anissa masih mengalir tanpa suara, tapi tatapannya terkunci pada Rian. Jantungnya sudah hancur, dan kini, serpihan-serpihannya pun terasa diinjak-injak. Barat. Sebuah bentakan keras meledak. Doni, kakak Anissa, yang sejak tadi menahan amarah, akhirnya meledak. Dia menerjang maju, kerah bajunya sudah di cengkeramannya, siap melayangkan tinju. Beraninya kau bawa pelakor ke rumah adikku? Hah? Mas, jangan, pekik Lia, ngeri. Don, tah? Pak Burhan menarik lengan putranya. Jangan kotorin tangan kamu. Pak Burhan melepaskan cengkeraman Doni dari Rian, tapi tatapannya sendiri menghujam menantunya itu. Rian, jelaskan. Sekarang. Apa maksud semua ini? Rian terbatuk, gemetar ketakutan. Wajahnya yang pucat kini basah oleh keringat dingin. Dia menatap Pak Burhan, lalu Ibu Harti, lalu Doni, dan akhirnya kembali ke Anissa, yang masih diam seperti patung yang terluka. Pak, Bu, Nis, dengerin Mas dulu, Rian memohon, suaranya parau. Jelaskan, ulang Pak Burhan, tegas. Lia, dia memang istri Mas, akunya, akhirnya. Istri? Ibu Harti maju selangkah, suaranya bergetar menahan tangis. Istri kamu itu Anissa, Rian, yang nungguin kamu, yang besarin anak kamu sendirian. Bukan perempuan ini. Kami menikah 4,5 tahun yang lalu, lanjut Rian, seolah tidak mendengar Ibu Harti. 4,5 tahun. Sebuah belati baru menusuk Anissa. 4,5 tahun. Itu artinya, saat Bima baru berusia 3,5 tahun. Itu artinya, tepat saat Rian mulai melarangnya datang ke kontrakan. Semua alasan itu kembali terngiang di kepalanya. Jauh, kasihan kamu. Kontrakannya sempit, Mas tinggal sama kuli. Mas nggak fokus kerja kalau ada kamu. Semua kebohongan itu. Semua alasan yang dulu dia anggap sebagai bentuk perhatian,
ternyata adalah tameng untuk menutupi pengkhianatannya. Mas Vilaf kamu bilang? Vilaf 4,5 tahun dan menghasilkan anak, bentak Doni lagi. Mas, bilang sama mereka. Tiba-tiba Lia, yang sedari tadi diam, angkat bicara. Suaranya nyaring dan sedikit cempreng. Bilang kalau Mas juga cinta sama aku. Bilang kalau kita menikah sah. Aku bukan pelakor? Anissa menoleh pada perempuan itu. Jadi dia bisa bicara. Mas, Lia mengguncang lengan Rian. Jangan diam aja. Bela aku, Mas. Rian tampak terjepit. Nis, Mas sayang sama kamu. Sungguh. Mas juga sayang sama Lia. Dan Reza, dia anak Mas. Nis, darah daging Mas. Sayang? Anissa akhirnya bersuara. Suaranya serak dan pecah, nyaris seperti bisikan. Sayang yang mana, Mas? Pertanyaan itu membuat Rian terdiam. Anakku kangen ayahnya sampai sakit, apa kamu tahu? Lanjut Anissa, suaranya mulai bergetar. Aku di sini hemat uang belanja, terima jahitan, bikin kue, biar Bima bisa jajan lebih. Biar aku bisa nabung. Sementara kamu, aku memberi mereka yang cukup. Potong Rian, nadanya sedikit membela diri, mungkin karena merasa disudutkan. Lia dia butuh perhatian. Dia ada di sana setiap hari. Setiap hari. Kata itu menghantam Anissa lebih keras dari pengakuan pernikahan itu sendiri. Kasih sayang setiap hari. Perhatian setiap hari. Nafkah yang lebih banyak. Lalu dia dan Bima dapat apa? Sisa? Sisa waktu, sisa uang, sisa tenaga, dan sisa cinta? Kerinduannya yang tak berujung, penantiannya yang setia, doanya setiap malam, dibalas dengan ini? Rian sepertinya sadar telah salah bicara. Dia buru-buru meralat. Bukan gitu maksud Mas, Nis. Dengar dulu. Alasan Mas bawa mereka ke sini karena ada masalah. Oh, tentu saja ada masalah, desis Doni. Masalahnya ada di otakmu. Mas kena PHK. Itu dia. Bom kedua. Dan bagi Anissa, inilah bom yang sesungguhnya. Semua drama, kado, dan kejutan ulang tahun, ini bukan karena cinta. Bukan karena dia ingin pamer keluarga baru. Perusahaan pengurangan karyawan besar-besaran, Mas kena, jelas Rian, kini nadanya penuh keputusasaan. Sudah sebulan Mas nggak kerja. Anissa menatapnya tanpa ekspresi, meski di dalam, dia merasa mual. Uang tabungan habis. Uang pesangon, nggak cukup. Kontrakan Lia sudah nggak bisa dibayar. Kami diusir tadi pagi. Jadi ini alasannya. Dia datang bukan untuk merayakan ulang tahun Anissa. Dia datang karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia datang karena dia bangkrut. Keheningan yang terjadi setelah pengakuan itu jauh lebih mengerikan. Lalu, hal yang tak terduga terjadi. Rian, laki-laki yang dia hormati, ayah dari anaknya, tiba-tiba berlutut. Dia bersimpuh di lantai teras yang kotor, di depan kaki Anissa. Nis, Mas mohon tolong Mas, rintihnya. Anissa mundur selangkah, jijik. Cuma kamu harapan Mas. Cuma kamu. Aku tahu kamu istri yang baik. Kamu pemaaf. Kamu hatinya seluas samudra, katanya, air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Mas mohon, Nis, izinkan Lia dan Reza tinggal di sini. Di rumah ini. Untuk sementara sampai Mas dapat kerja lagi. Seluruh keluarga Anissa ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Kita bisa hidup rubateng, Nis, lanjut Rian, melihat kebisuan Anissa sebagai celah. Bima bisa main sama Reza. Reza bisa sekolah bareng Bima. Kita kan satu keluarga besar. Rian merangkak maju di lantai, mencoba meraih tangan Anissa. Kamu cinta sama Mas, kan, Nis? Tanyanya, menggunakan senjata terakhir yang dia miliki, cinta Anissa padanya. Kamu pasti mau ngertiin Mas, kan? Demi anak-anak. Mata Anissa yang tadi basah, kini perlahan mengering. Kabut syok yang menyelimutinya perlahan sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras,
dan tajam. Pertanyaan Rian menggantung di udara malam yang beku. Kamu pasti mau ngertiin Mas, kan? Demi anak-anak? Demi anak-anak. Kata-kata itu, alih-alih meluluhkan, justru menjadi bensin yang menyiram api di hati Anissa. Anak-anak yang mana? Anissa menoleh. Dilihatnya putranya, Bima. Anaknya. Anak yang sah, yang ditelantarkannya, kini bersembunyi di balik punggung Ibu Harti, tubuhnya gemetar hebat, isak tangisnya tertahan di tenggorokan karena takut. Lalu pandangannya beralih pada Reza. Anak laki-laki kecil yang memegang erat gaun merah ibunya. Anak dari hasil pengkhianatan. Anak yang tidak bersalah, tapi kehadirannya adalah bukti nyata dari setiap kebohongan Rian. Tatapan Anissa beralih. Dia melihat kue tart mocha buatannya. Lilin angka 30 di atasnya tampak seperti mengejek. Dia melihat nasi kuning yang mulai dingin, perkedel yang mendingin, dan ayam goreng yang tak tersentuh. Pesta ulang tahunnya. Pesta yang dia siapkan dengan hati berbunga-bunga untuk menyambut pahlawannya. Dan akhirnya, dia menatap Lia. Perempuan itu kini balas menatapnya. Wajahnya yang menor itu menampilkan ekspresi aneh. Ada rasa gugup, tentu saja, tapi terselip juga sebersit keangkuhan. Seolah dia sudah memenangkan pertarungan. Seolah dia yakin bahwa Anissa, sebagai istri tua yang baik, pada akhirnya akan pasrah dan menerima mereka. Kamu pikir aku apa? Semua kilas balik berkelebat cepat di benak Anissa, lebih tajam dari silet. Malam saat Bima demam tinggi, menggigil sampai 40 derajat. Anissa sendirian mengompresnya, menangis dalam diam, merindukan Rian yang katanya sedang lembur, tidak bisa diganggu. Siang hari di pasar, saat dia melihat daster cantik. Tangannya sudah memegang, tapi dia letakkan kembali. Tidak, lebih baik uangnya ditabung. Buat tambahan sekolah Bima. Setiap kali dia menerima transfer bulanan yang pas-pasan, dia selalu berbisik, Alhamdulillah, Mas Rian masih ingat kami. Dia kerja keras. Semua kesabaran, kesetiaan, dan pengorbanannya. Semua kerinduan dan doa yang tak putus. Semua itu kini terasa seperti kebodohan. Kebodohan yang memuakkan. Cinta yang tadi hancur berkeping-keping, kini meleleh, lalu membeku kembali. Bukan lagi menjadi air mata, tapi menjadi bongkahan baja yang dingin, keras, dan tajam di dalam dadanya. Rian masih berlutut, tidak menyadari perubahan di mata istrinya. Nis, jawab Mas, Nis. Kamu mau, kan? Kita mulai dari awal? Dia merangkak, mencoba meraih ujung daster Anissa. Anissa melangkah mundur satu langkah. Gerakan kecil, tapi penuh dengan rasa jijik. Perlahan, Anissa mengangkat kepalanya. Air mata di pipinya telah kering. Mata yang 5 menit lalu penuh cinta dan kerinduan, kini lurus menatap Rian. Datar. Kosong. Beku. Dia membuka mulutnya. Dan kali ini, suaranya keluar. Bukan bisikan serak. Bukan teriakan histeris. Tapi suara yang tenang, datar, dan mematikan. Suara yang Rian sendiri tidak pernah dengar seumur hidupnya. Pergi. Satu kata. Rian tertegun. Dia pasti salah dengar. Apa, Nis? Dia mencoba tertawa, tawa yang terdengar sumbang. Kamu jangan bercanda, Nis. Nggak lucu, ini hari ulang tahunmu. Pergi, ulang Anissa. Kali ini lebih keras. Raut wajah Rian berubah. Kepanikan mulai menjalari matanya. Nis, kamu apa-apaan? Ini Mas, suami kamu. Kamu tega mau usir Mas? Mau usir anak Mas juga? Apa kau tulis? Suara Anissa tiba-tiba meledak, memekik, menggetarkan kaca jendela. Amarah yang selama ini dia kubur, yang selama 1 jam terakhir dia tahan, kini memuntahkan lahar panasnya. Semua orang di teras itu terlonjak kaget. Aku bilang pergi. Anissa menjerit, jarinya menunjuk lurus ke arah gerbang. Bawa pelakor ini dan anak hasil zinahmu pergi dari rumahku. Jaga mulutmu, Mbak, seru Lia, akhirnya bersuara, tidak terima. Reza anak sah. Mas Rian nikahin aku. Diam kau, pelacur, bentak Anissa, matanya melotot buas.
Kau mencuri suami orang. Dan sekarang kau berani menginjakkan kakimu di rumah yang aku jaga dengan kesetiaanku? Sementara kalian berdua bersenang-senang di luar sana. Rian dan Lia pucat pasi. Nis, Anissa, tenang, sayang. Kita bicarakan baik-baik. Rian buru-buru berdiri, mencoba meraih lengan Anissa, ingin menenangkan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Anissa menghempaskan tangan Rian dengan kasar. Rumah ini aku rawat dengan air mata, menunggu kepulanganmu. Anak ini, Anissa menarik Bima ke dalam pelukannya. Aku besarkan sendikian, menahan rindu pada ayahnya yang ternyata seorang pengkhianat. Dia tertawa. Tawa kering yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Dan sekarang kau bangkrut dan kau kembali padaku. Kau pikir aku ini apa? Tempat sampah? Napas Anissa memburu. Dia tidak memberi Rian kesempatan untuk menjawab. Dia berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah, melewati meja makan yang penuh hidangan ulang tahunnya yang kini terasa seperti hidangan pemakaman. Dia masuk ke kamarnya. Kamar yang selalu wangi. Kamar yang di dalam lemarinya tersimpan rapi baju-baju Rian yang sudah dia cuci dan setrika, menanti sang pemilik pulang. Nis, kamu mau apa, nak? Ibu Harti menyusulnya, wajahnya cemas. Anissa tidak menjawab. Dia membuka pintu lemari. Dengan gerakan kasar, dia menarik semua kemeja Rian, semua kaos, semua celana dalam dan sarungnya. Dia melemparkannya ke lantai hingga menggunung. Dia melihat tas ransel besar yang Rian bawa, tergeletak di sudut kamar. Dia bahkan tidak membawa koper, pikir Anissa sinis. Dia benar-benar berpikir akan disambut dengan tangan terbuka. Anissa mengambil tas ransel itu, membukanya, dan mulai memasukkan semua baju Rian ke dalamnya. Menjejalinya tanpa ampun. Asal masuk. Setelah tas itu penuh sesak, dia menyeretnya keluar. Melewati ruang tengah, kembali ke teras. Rian, Lia, dan keluarganya masih berdiri di sana dalam kebisuan yang tegang. Anissa berjalan ke tepi teras. Dengan sekuat tenaga, kekuatan yang datang dari rasa sakit hati yang tak terhingga, dia melemparkan tas ransel itu ke halaman. Tas itu mendarat dengan bunyi, buk, yang keras di atas rumput. Pergi, sekarang, desis Anissa. Anissa, jangan kumohon. Rian menatap tas itu dengan nanar. Ini kenyataan. Dia benar-benar diusir. Pergi, ulang Anissa, suaranya kembali dingin. Atau aku akan panggil semua tetangga dan berteriak kalian perampok. Ancaman itu berhasil. Doni dan Pak Burhan kini berdiri tegap di belakang Anissa, memasang badan, siap bertindak jika Rian macam-macam. Mas, ayo pergi, Mas. Cicit Lia gemetar. Dia menarik-narik lengan Rian. Wajah angkuhnya tadi sudah luntur total, digantikan ketakutan. Rian menatap Anissa untuk terakhir kalinya. Dia mencari sisa-sisa Anissa yang dulu. Anissa yang lembut. Anissa yang pemaaf. Anissa yang selalu mengangguk pasrah. Dia tidak menemukannya. Yang berdiri di depannya adalah seorang perempuan asing dengan mata berapi-api, yang menatapnya seolah dia adalah kotoran di bawah sepatunya. Dengan langkah gontai dan bahu terkulai, Rian memungut tas ranselnya dari rumput. Dia menggandeng tangan Reza. Lia buru-buru mengikutinya dari belakang. Pergi, teriak Anissa sekali lagi, saat mereka bertiga melangkah keluar dari gerbang. Dan jangan pernah kembali. Teriakan terakhir Anissa, dan jangan pernah kembali, menggema di jalanan yang sepi. Rian, Lia, dan Reza berdiri kaku di luar gerbang. Mobil sewaan yang membawa mereka tadi sudah pergi, entah sejak kapan. Lampu jalan menyoroti mereka, membuat bayangan ketiganya tampak panjang dan menyedihkan di atas aspal. Tas ransel Rian tergeletak di samping kakinya. Rian menatap pintu gerbang yang tertutup itu dengan pandangan kosong. Ancaman Anissa akan memanggil tetangga dan meneriaki mereka perampok masih terngiang di telinganya. Dia tahu Anissa yang sekarang tidak main-main. Kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalari Rian. Kepanikan dingin yang mencekik. Dia tidak punya rencana B. Dia tidak punya rencana cadangan sama sekali. Rencananya hanya satu, Anissa. Anissa yang pemaaf, Anissa yang lembut, Anissa yang akan luluh demi cinta dan demi anak-anak. Dia salah besar. Dia benar-benar bangkrut.
Dompetnya hanya berisi sisa uang pesangon yang tak seberapa, bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar kos semalam. Dia tidak punya teman di kota ini yang bisa dimintai tolong. Semua teman, suksesnya adalah rekan proyek yang sudah bubar jalan. Dia tidak punya apa-apa lagi selain perempuan menangis di sampingnya dan seorang anak yang kebingungan. Malam semakin larut. Angin malam mulai terasa dingin, menusuk kulit. Reza, anak Lia, mulai merengek. Mama dingin mau pulang? Pulang? Pulang kemana? Keputusasaan total membuat Rian melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia menjatuhkan tasnya, mendorong gerbang itu, tapi gerbang itu terkunci. Nis, Anissa, buka pintunya. Dia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu, bunyinya memekakkan telinga. Di dalam, Anissa masih berdiri di teras, napasnya memburu. Keluarganya berdiri di belakangnya sebagai benteng. Nis, kemana? Suara Rian kini terdengar pecah. Jangan lakukan ini sama Mas. Di luar dingin. Kami mau kemana malam-malam begini? Anissa memejamkan matanya. Bukan urusanku. Nis, kamu tega sama Reza? Dia anak Mas juga. Dia kedinginan, Nis. Tolong. Ayo, Mas, dobrak aja pintunya, Mas, seru Lia, ikut panik. Ini kan rumah Mas juga? Mendengar itu, Doni maju. Heh, ini rumah atas nama orang tua saya. Adik saya yang berhak tinggal di sini. Kamu nggak punya hak apa-apa, Rian. Mas, jangan, Mas. Lia beralih taktik. Dia melihat Rian, laki-laki yang dia kira manajer sukses di proyek besar, yang selalu memberinya uang belanja lebih dari cukup, yang menjanjikannya kehidupan nyaman, kini tampak seperti pengemis. Lia sadar, dia telah mempertaruhkan segalanya pada laki-laki yang salah. Mbak Anissa? Lia ikut maju ke gerbang, suaranya kini penuh permohonan yang dibuat-buat. Aku minta maaf, Mbak. Aku tahu aku salah, tapi tolong, Mbak. Kasihan Reza. Dia nggak salah apa-apa. Dia mendorong Reza ke depan, menyuruh anak itu memegang jeruji gerbang. Reza bilang minta tolong, Nak. Reza, yang ketakutan, hanya menangis makin kencang. Tangisan anak kecil itu menusuk telinga Anissa. Sejenak, hatinya goyah. Dia adalah seorang ibu. Rian melihat keraguan sepersekian detik di mata Anissa. Dia langsung memanfaatkan celah itu. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah, berlutut di balik gerbang. Nis, lihat, Mas bersujud, Nis, katanya, suaranya dibuat semenyedihkan mungkin. Mas mohon, Mas sujud di kaki kamu, izinkan kami masuk. Cuma malam ini. Besok Mas janji, Mas akan pergi. Cuma malam ini aja, Nis. Kasihan. Anissa menatap pemandangan di depannya. Suaminya, laki-laki yang dulu dia banggakan, kini bersujud di tanah berdebu di luar gerbang, memohon belas kasihan. Belas kasihan? Aku tak peduli. Anissa melangkah maju sampai wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari jeruji gerbang. Dia menatap lurus ke mata Rian yang basah. Kamu dengar aku? Desisnya, suaranya dingin membara. Aku tidak peduli. Nis, saat kamu bersenang-senang dengannya, apa kamu memikirkan hari ini? Anissa bertanya, suaranya menusuk. Saat kamu menghabiskan uangmu untuk dia, apa kamu memikirkan Bima yang ingin mainan baru? Saat kamu tidur dengannya setiap malam, lanjut Anissa, kata-katanya setajam pisau. Apa kamu pernah memikirkan aku di sini, sendirian, merindukan kamu sampai aku sakit? Anakku, Anissa menunjuk ke arah Bima yang kini dipeluk erat oleh neneknya, kangen ayahnya sampai demam. Dan kau sibuk membuat anak dengan perempuan lain. Jawab, Rian. Apa kau memikirkan kami? Rian tidak bisa menjawab. Dia hanya tertunduk, bahunya terguncang. Itu urusan kalian, kata Anissa, final. Kalian yang menciptakan masalah ini. Kalian yang selesaikan sendiri. Pergi dari sini. Atau aku benar-benar akan berteriak. Anissa, kamu sudah gila. Tega sekali kamu. Rian bangkit berdiri, amarah kini menggantikan permohonannya yang gagal. Lihat, ya, aku akan dapatkan kerja lagi. Aku akan sukses lagi.
Dan aku nggak akan pernah kembali padamu. Bagus, sahut Anissa. Aku tunggu. Dia berbalik badan. Ayah, Mas Doni. Tolong. Pak Burhan dan Doni mengerti. Mereka maju dan mulai menutup pintu teras yang terbuat dari kayu jati tebal. Nis, Anissa, jangan tutup pintunya. Nis. Gedoran Rian di gerbang semakin brutal. Blam, pintu kayu itu ditutup. Krek, kunci slot atas dan bawah dipasang. Suara gedoran di gerbang depan masih terdengar, diikuti oleh makian dan tangisan Lia. Keluarga Anissa berdiri di ruang tengah yang kini terasa sunyi senyap. Nasi kuning di meja makan sudah sedingin es. Kue ulang tahun di tengahnya masih utuh, lilinnya belum tersentuh api. Kekuatan yang tadi menopang Anissa, kekuatan yang lahir dari amarah dan baja, tiba-tiba lenyap, seolah dicabut dari tubuhnya. Kakinya lemas. Dia merosot. Tepat di balik pintu utama, punggungnya bersandar di kayu jati yang tebal itu. 1 detik. 2 detik. Lalu, tangisan itu pecah. Bukan tangisan kemarahan. Bukan teriakan. Tapi sebuah raungan panjang yang menyayat hati. Raungan seorang istri yang dikhianati di titik terendahnya. Raungan seorang ibu yang dunianya direnggut paksa. Dia memeluk lututnya, wajahnya terbenam, bahunya terguncang hebat. Gedoran di luar gerbang kini kalah oleh suara tangisannya. Anissa? Nah? Ibu Harti berlari dan langsung berlutut, memeluk putrinya yang hancur. Ben? Bima, yang juga menangis, ikut memeluk ibunya dari samping. Malam itu, di hari ulang tahunnya yang ke-30, Anissa menangis sejadi-jadinya di lantai rumahnya yang dingin. Di luar, sang pengkhianat masih meneriakkan namanya, namun suaranya perlahan menjauh, ditelan oleh kepekatan malam. Dan di dalam, Anissa menangis, meratapi pernikahannya yang telah mati. Malam itu tidak ada yang tidur. Gedoran di luar gerbang akhirnya berhenti, mungkin 1 jam setelah Anissa roboh. Tangisan Lia yang melengking dan makian Rian yang marah perlahan-lahan memudar, ditelan kepekatan malam dan rasa malu. Di dalam rumah, Anissa tidak kembali ke kamarnya. Dia hanya duduk di sofa ruang tengah, dipeluk oleh ibunya, dengan tatapan kosong menembus dinding. Pak Burhan dan Doni berjaga di teras, memastikan pengkhianat itu tidak nekat kembali. Bima, yang kelelahan menangis, akhirnya tertidur di pangkuan Anissa, cengkeramannya di daster ibunya tidak terlepas sedikit pun. Pagi datang membawa cahaya matahari yang pias, seolah ikut berduka. Namun bagi Anissa, matahari itu tidak membawa kehangatan. Hanya menyorot dengan kejam puing-puing kehancuran hidupnya. Rumah terasa hampa dan beku. Ibu Harti adalah yang pertama bergerak. Tanpa banyak bicara, dia mulai membersihkan medan pertempuran. Dia mengambil piring-piring berisi nasi kuning yang mendingin, membungkusnya. Mengumpulkan perkedel dan ayam goreng. Langkahnya terhenti di depan kue tart mocha itu. Lilin angka 30 masih berdiri tegak, mengejek. Melihat ibunya terdiam, Anissa bangkit. Tubuhnya kaku, sendi-sendinya sakit. Dia berjalan ke meja makan. Dia menatap kue itu. Kue yang dia buat dengan adonan cinta dan antusiasme. Tanpa ekspresi, Anissa mengambil kue itu, berjalan ke dapur, dan melemparkannya ke tempat sampah. Bruk! Ibu Harti tersentak, menatap putrinya dengan ngeri. Jangan dibuang, nak, itu. Sudah basi, Bu, kata Anissa, suaranya datar. Dia kemudian mengambil semua nasi kuning, semua lauk pauk, dan memasukkannya ke dalam kantong-kantong kresek. Ini kasihkan saja ke tetangga. Bilang sisa syukuran semalam. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rongga hampa yang perih. Pak Burhan dan Doni masuk, wajah mereka tampak lelah. Anissa, Pak Burhan duduk di depannya. Apapun keputusanmu, ayah, ibu, dan Mas Doni akan dukung. Doni mengepalkan tangannya. Bajingan itu, akan aku cari dia. Akan kuhabisi. Beraninya dia. Percuma, Mas. Suara datar Anissa memotong amarah Doni. Semua orang menoleh padanya. Anissa menatap kakaknya. Mata yang semalam bengkak itu kini menatap tajam, fokus. Kalau Mas hajar dia, Mas yang masuk penjara. Dia?
Dia akan bebas, mungkin malah mengemis belas kasihan di tempat lain. Aku nggak akan biarkan dia merusak keluarga kita lebih jauh. Keluarga Anissa tertegun. Ini bukan Anissa yang mereka kenal. Ini bukan perempuan lembut yang selalu menuruti apa kata suami. Lalu kamu mau bagaimana, nak? Tanya Ibu Harti, cemas. Anissa menarik napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar mengisi paru-parunya sejak 12 jam terakhir. Mas Doni, katanya, beralih ke kakaknya. Aku minta tolong. Apa, Nis? Apapun. Bilang aja, sahut Doni cepat. Carikan aku pengacara. Lagi-lagi, keheningan. Pengacara, ulang Pak Burhan. Yah, pengacara perceraian, tegas Anissa. Cari yang terbaik. Cari yang bisa proses paling cepat. Aku mau cerai. Secepatnya. Tapi, Nis, Bima? Justru karena Bima, potong Anissa. Dia menoleh ke kamar, melihat putranya yang masih tertidur pulas, wajahnya sembab bekas tangisan. Aku nggak mau Bima tumbuh melihat ibunya hancur. Dan aku nggak mau, sedetik pun, Bima berpikir bahwa ayahnya boleh kembali ke rumah ini. Keputusan itu final. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Sore harinya, setelah keluarganya pulang, dengan janji Doni akan segera menghubungi rekannya yang pengacara, Anissa sendirian. Bima sedang tidur siang. Anissa masuk ke kamarnya. Kamar yang dulu dia siapkan untuk menyambut Rian. Dia membuka lemari. Sisa-sisa pakaian Rian yang tidak terangkut di tas ransel itu masih ada. Dia mengambilnya satu persatu, memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam besar. Saat itulah, matanya tertuju pada buku kas kecil di atas nakas. Buku yang dia pegang 2 hari lalu dengan penuh rasa syukur. Dia mengambil buku itu. Dia membukanya. Dia melihat baris, transfer Mas Rian, dan rasa mual menjalari perutnya. Dia membalik ke halaman kosong berikutnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap Bima yang tertidur. Dia mengelus rambut putranya. Hanya kamu yang Bunda punya, nak. Hanya kamu. Janji itu terucap dalam hatinya. Sebuah sumpah yang dia tanam di bagian terdalam jiwanya yang terluka. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Dia teringat wajah Rian yang memohon. Wajah Lia yang angkuh bercampur takut. Kalian pikir aku akan mati tanpa kalian? Kalian pikir aku akan mengemis cinta dari seorang pengkhianat? Tidak. Aku akan membalas sakit hatiku. Tapi bukan dengan air mata. Aku akan membalasnya dengan kesuksesanku. Aku akan membangun hidupku lagi di atas puing-puing pengkhianatan ini. Aku akan bekerja keras sampai aku berdiri begitu tinggi. Sangat tinggi, sampai suatu hari nanti, saat kalian melihatku, kalian akan malu. Kalian akan malu telah mengkhianatiku dan membuangku. Janji itu menjadi baja yang menyatukan kembali kepingan hatinya yang hancur. Malam itu, Anissa tidak lagi menangis. Dia membuka laptop tuanya. Dia membuka buku catatan resep kue yang selama ini hanya jadi sampingan. Dia menata ulang hidupnya. Dimulai dari dapur. Usaha yang tadinya hanya tambahan uang jajan, kini menjadi rencana pertempuran. Dia membuat daftar. Dia menghitung modal sisa dari tabungan pribadinya, hasil dari pesanan kue yang dia kumpulkan diam-diam. Dia membuka ponselnya. Ponsel yang dulu dia gunakan untuk menunggu kabar dari Rian. Dia membuka aplikasi WhatsApp dan Instagram. Dia membuat logo sederhana di aplikasi editor gratis. Kue dapur Bunda Anissa. Dia memotret sisa kue kering yang ada di toples. Dia membuat daftar harga. Dia mulai mengirimkan broadcast message ke teman-teman arisannya, ke grup wali murid sekolah Bima. Menerima pesanan aneka kue basah, kue kering, dan tumpeng mini. Dibuat dengan cinta, higienis, dan bahan berkualitas. Dibuat dengan cinta. Dia hampir tertawa getir. Cinta itu sudah mati. Kue-kue ini sekarang dibuat dengan ambisi. Beberapa jam dia menunggu. Tidak ada balasan. Hatinya sempat menciut. Lalu, pukul 9 malam, ponselnya berdenting. Sebuah pesan WhatsApp. Bukan dari Rian. Bak Anissa, ini aku, mamanya Fajar. Mau dong, pesen bolu kukus pelangi sama risoles mayones buat arisan besok. Masing-masing 50 buah. Bisa, Mbak?
Tangan Anissa bergetar. Dia menatap pesan itu. 50 bolu kukus. 50 risoles. Ini pesanan terbesarnya. Air mata menggenang di matanya, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata harapan. Secercah harapan pertama. Dia mengetik balasan dengan jari yang mantap. Bisa, Mbak. Siap. Terima kasih pesanannya. Malam itu, Anissa menyalakan ovennya. Ulang tahunnya yang ke-30 telah berakhir. Kehidupannya sebagai janda yang berjuang baru saja dimulai. Malam itu, dapur Anissa kembali menyala. Tapi kali ini, nyala apinya berbeda. Bukan lagi api untuk syukuran suami, tapi api perjuangan seorang ibu. Pesanan 50 bolu kukus dan 50 risoles mayones dari ibunya Fajar menjadi titik awal. Malam itu, dia bekerja dengan energi yang ditenagai oleh luka dan sumpah hatinya. Dia mengaduk adonan, menggoreng, dan mengukus, sementara Bima tertidur di kamar. Dia baru selesai pukul 3 pagi. Matanya perih dan punggungnya sakit, tapi hatinya merasakan sesuatu yang baru, kepuasan. Pukul 6 pagi, dia sudah mengantarkan sendiri pesanan itu dengan motor metik tuanya, dengan keranjang besar diikat di jok belakang. Ya ampun, Mbak Anissa, masih pagi sekali. Maaf ya, merepotkan, sapa ibunya Fajar. Enggak apa-apa, Mbak. Terima kasih banyak pesanannya, kata Anissa, tersenyum tulus. Senyum pertamanya yang tulus sejak tragedi itu. Uang pembayaran di tangannya terasa hangat. Rp250.000. Setelah dipotong modal, keuntungannya bersih Rp100.000. Bukan jumlah yang besar, tapi ini adalah uangnya. Uang hasil jerih payahnya sendiri. Bukan sisa dari belas kasihan seorang pengkhianat. Kehidupan baru Anissa dimulai. Bulan pertama adalah yang terberat. Proses perceraian berjalan alot. Doni telah menemukan pengacara, dan surat gugatan telah dilayangkan. Rian, tentu saja, menolak. Dia tidak mau bercerai. Dia bersembunyi di balik alasan, demi Bima, dan, Mas masih cinta sama kamu, Nis. Padahal, Anissa tahu alasan sebenarnya. Rian tidak punya apa-apa. Jika dia bercerai, dia tidak akan punya tempat untuk kembali. Status, suami Anissa, adalah satu-satunya payung hukum yang dia miliki. Dia juga menuntut hak asuh Bima, kata Doni suatu sore, wajahnya merah padam setelah bertemu pengacara Rian. Apa? Anissa yang sedang menguleni adonan donat kentang langsung berhenti. Hak asuh? Laki-laki yang menelantarkan anaknya bertahun-tahun berani menuntut hak asuh. Dia bilang kamu nggak stabil secara emosional. Janda baru, nggak punya penghasilan tetap. Dia takut Bima nggak terurus, lanjut Doni, mengutip kata-kata pengacara sewaan Rian. Rahang Anissa mengeras. Penghasilan tetap. Malam itu, Anissa tidak tidur. Dia mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Pesanan memang mulai berdatangan, tapi tidak stabil. Hanya dari grup arisan dan wali murid. Tidak cukup. Dia harus berjuang di dua medan perang. Di pengadilan, untuk memenangkan Bima, dan di dapur, untuk memenangkan kehidupannya. Tantangan kedua datang dari lingkungan. Cibiran. Bisik-bisik tetangga. Itu, Mbak Anissa kasihan, ya. Ditinggal suami. Ditinggal gimana? Diusir, kali. Katanya suaminya bawa istri baru. Ah, jangan-jangan Mbak Anissa yang gak bisa ngurus suami. Makanya suaminya cari lagi. Lihat aja sekarang, jadi janda baru udah keluyuran pagi-pagi buta, sore baru pulang. Jualan kue katanya. Alasan aja kali. Anissa mendengar semua itu. Saat dia mengantar Bima ke sekolah. Saat dia berbelanja di warung sayur. Dia hanya mengepalkan tangannya di dalam saku daster, menegakkan dagunya, dan terus berjalan. Dia tidak punya waktu untuk meladeni mereka. Modalnya terbatas. Dia harus memutar otak. Dia tidak bisa membeli bahan-bahan mahal. Dia mulai berinovasi dengan resep-resep ekonomis namun tetap lezat. Donat kentang super empuk, bolu pisang dari pisang yang nyaris matang, risoles isi sayur yang padat. Mengurus Bima sendirian sambil membangun bisnis adalah perjuangan level neraka. Pagi hari, dia bangun pukul 4 untuk membuat adonan. Pukul 6, dia membangunkan Bima, memandikannya, menyiapkan sarapan,
dan mengantarnya ke sekolah. Sepulang dari sekolah, dia tancap gas. Membuat pesanan, memotret produk dengan ponsel tuanya, mengunggah ke status WhatsApp dan Instagram. Siang hari, dia menjemput Bima, menemaninya makan siang dan belajar, lalu kembali ke dapur. Sore hari, dia mengantar pesanan, seringkali dengan Bima duduk di depan motornya. Malam hari, setelah Bima tidur, dia tidak tidur. Dia belajar. Dia membuka YouTube. Cara marketing online untuk pemula. Teknik foto produk dengan HP. Resep kue viral terbaru. Dia mencatat di buku tulis. Tangannya yang kapalan karena memegang mixer dan spatula, kini belajar mengetik caption yang menarik. Dukungan keluarga adalah sauh yang menahannya agar tidak tenggelam. Ibu Harti dan Pak Burhan datang hampir setiap hari. Biar Bima sama ibu. Kamu fokus saja di dapur, kata Bu Harti, mengambil alih Bima. Ini ayah belikan terigu di pasar grosir. Lebih murah. Pakai uang ayah dulu, nanti kamu ganti kalau sudah sukses, kata Pak Burhan, menurunkan karung terigu 25 kg dari motornya. Doni, kakaknya, menjadi kurir tidak tetap. Dia akan mampir sepulang kerja. Ada yang perlu diantar, Nis? Sekalian. Perkembangan Bima adalah vitaminnya. Anak itu, yang awalnya murung dan sering bertanya tentang ayahnya, kini berubah. Dia melihat perjuangan ibunya. Suatu sore, Anissa tertidur di meja makan karena kelelahan, kepalanya di atas tumpukan nota pesanan. Dia terbangun karena merasakan pijatan kecil di bahunya. Bima berdiri di belakangnya, tangan mungilnya berusaha memijat punggung ibunya. Bunda capek, ya? Tanya Bima lirih. Maaf ya, Bunda, Bima belum bisa bantu banyak. Tadi Bima udah cuci piring sendiri, kok? Anissa berbalik. Dia menarik putranya ke dalam pelukan erat. Air matanya menetes. Sayang, terima kasih, Nak. Kamu anak hebat. Bunda juga hebat, bisik Bima. Bunda pahlawannya Bima. Bima nggak kangen ayah lagi. Bima cuma mau sama Bunda. Malam itu, Anissa bekerja dengan energi berlipat. Perlahan tapi pasti, kue dapur Bunda Anissa mulai dikenal. Bukan lagi dari grup arisan. Pesanan mulai datang dari kantor-kantor. Seseorang memesan snack box untuk rapat. Lalu pesanan bertambah untuk acara gathering. Dia kewalahan. Dapur rumahnya terlalu sempit. Ovennya hanya satu. Dia nekat. Dia mengambil semua sisa tabungannya dan uang yang dia kumpulkan susah payah selama 6 bulan berdagang. Dia pergi ke bank. Dia mengajukan pinjaman KUR. Saya mau sewa ruko, katanya pada Pak Burhan, menunjukkan selembar brosur. Ruko kecil di depan kompleks. Tempatnya strategis. Nis, apa nggak terlalu berisiko, Nak? Itu sewanya mahal, cemas Pak Burhan. Lebih berisiko kalau Anissa diam di tempat. Yah, di pengadilan, Rian masih pakai alasan Anissa nggak punya penghasilan tetap. Anissa mau buktikan. Tepat 8 bulan setelah malam ulang tahunnya yang hancur, sebuah papan nama kecil terpasang di ruko depan kompleks. Anissa berhenti sejenak, menatap spanduk yang sedang dipasang. Dia mengambil spidol permanen. Dia mencoret kata, dapur. Dia menulis kata baru di atasnya. Kue Bunda Anissa. Resmi dibuka. Ruko itu kecil, hanya berukuran 4x6 meter. Di depan ada etalase kaca kecil untuk memajang kue-kue yang siap jual, dan di belakang adalah dapur yang lebih besar, dengan oven baru dan mixer berukuran industri yang dia beli dari uang pinjaman bank. Dia merekrut 2 orang pegawai, 1 ibu-ibu tetangga yang dulu sering menggunjingkannya, dan kini butuh pekerjaan, dan 1 gadis lulusan SMK Tata Boga. Di hari pembukaan, Anissa berdiri di depan rukonya. Dia tidak membuat syukuran besar. Dia hanya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk berdoa. Saat dia memotong tumpeng mini pertamanya, bukan lagi kue tart ulang tahun yang pahit, dan memberikannya kepada Bima, dia tahu, ini adalah awal yang sesungguhnya. Dia tidak lagi merangkak. Dia mulai berdiri. Setahun berlalu sejak papan nama, kue Bunda Anissa, terpasang. Ruko kecil itu kini tak pernah sepi. Aroma mentega, gula, dan vanila menguar dari pagi hingga petang, menjadi penanda baru di jalan kompleks perumahan itu.
Anissa telah menambah 2 pegawai lagi. Etalase kacanya selalu penuh, donat kentang, bolu gulung, snack box yang sudah dipesan, dan kue-kue basah yang berganti setiap hari. Anissa bukan lagi Anissa yang dulu. Daster lusuh telah berganti dengan blus sederhana namun rapi dan celemek bersih berlogo usahanya. Wajahnya tidak lagi kuyu oleh air mata, tapi tegas oleh kerja keras. Dia belajar menjadi pemimpin, negosiator ulung saat berbelanja bahan baku di pasar grosir, dan akuntan yang teliti untuk bisnisnya sendiri. Proses perceraiannya akhirnya selesai 6 bulan lalu. Itu adalah pertempuran yang menguras tenaga dan emosi. Rian, seperti yang diduga, berjuang mati-matian. Dia menggunakan alasan ketidakstabilan mental, Anissa dan penghasilan tidak tetap. Namun, pengacara Anissa mematahkannya dengan mudah. Bukti-bukti rekening koran Anissa yang terus bertambah, surat kontrak sewa ruko, dan testimoni dari para pelanggannya, menjadi senjata pamungkas. Ditambah lagi, saksi dari pihak Rian tidak ada yang kuat. Hakim akhirnya mengetuk palu. Perceraian dikabulkan. Hak asuh Bima jatuh sepenuhnya ke tangan Anissa, dengan Rian dibebaskan dari kewajiban memberi nafkah, sesuatu yang memang tidak pernah dia lakukan dengan benar. Anissa telah resmi menjadi seorang janda. Dan dia tidak pernah merasa lebih bebas. Suatu sore, Ibu Harti datang ke toko. Wajahnya tampak gusar. "Ada apa, Bu?" tanya Anissa, sambil menyerahkan kantong berisi bolu pisang kepada seorang pelanggan. "Ibu kok kayak habis lihat hantu?" "Hampir," desis Bu Harti, duduk di kursi kecil di sudut toko. Dia menunggu pelanggan itu pergi. Setelah toko sepi, Bu Harti bercerita. "Nis, tadi ibu ke pasar. Nggak sengaja ketemu Bu Leman, yang dulu tinggal di sebelah rumah kita, yang pindah ke kampung seberang." Anissa mengangguk, sambil mulai menghitung stok tepung. "Iya, terus?" Dia cerita. Katanya dia lihat Rian. Tangan Anissa berhenti bergerak. Hanya sedetik. Lalu dia melanjutkan hitungannya. "Oh, ya? Di mana?" tanyanya, nadanya datar. "Di kampungnya Bu Leman," katanya. Ibu Harti ragu-ragu. "Hidupnya susah sekali, Nis." Anissa diam, tapi telinganya mendengarkan dengan saksama. Bu Leman bilang, Rian dan perempuan itu, si Lia, tinggal di kontrakan petak. Sangat sempit, katanya. Cuma 1 ruangan, jadi 1 buat dapur dan tempat tidur. Kumuh sekali. Anissa masih menghitung. 1, 2, 3 karung. Ibunya melanjutkan, kini suaranya lebih lirih. Dan, katanya Rian sekarang kerja jadi kuli bangunan. Ikut proyek renovasi rumah Pak RT di sana. Setiap hari angkat semen, angkat pasir. Anissa membayangkan Rian. Laki-laki yang dulu selalu pulang dengan kemeja proyek yang rapi, meski dia bilang kerja keras, kini menjadi kuli bangunan sungguhan. "Perempuannya?" tanya Anissa pelan. "Jadi buruh cuci, Nis. Ambil cucian kiloan dari rumah ke rumah. Anaknya, si Reza itu, katanya kurus sekali." "Nggak terurus. Sering dititipkan ke tetangga kalau Lia lagi keliling ambil cucian." Ibu Harti menatap putrinya, mencari reaksi. Belas kasihan? Kepuasan? Kemarahan? Anissa menyelesaikan catatannya di buku stok. Dia menutup buku itu dengan tenang. "Sudah, Bu?" Ibu Harti bingung. "Sudah itu saja ceritanya?" Anissa menarik napas. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada lonjakan kepuasan. Tidak ada amarah yang tersisa. Hanya rasa selesai. Bab itu telah benar-benar ditutup. "Ya, sudah," kata Anissa, bangkit dari kursinya. "Itu pilihan hidup mereka. Bukan urusan kita lagi." Kamu nggak kasihan, Nis?" Anissa menatap ibunya. "Kasihan? Dulu, apa dia kasihan sama Anissa? Apa dia kasihan sama Bima yang menangis kangen ayahnya? Apa dia kasihan waktu Anissa harus hitung uang receh buat beli susu Bima?" "Bu," lanjut Anissa, suaranya melembut. "Nasihat ibu dulu benar. Sabar itu ada batasnya. Dan syukur itu bukan berarti pasrah diinjak-injak. Anissa sudah melewati itu semua. Sekarang, fokus Anissa cuma Bima dan toko ini."
Ibu Harti tersenyum haru. Dia mengelus lengan putrinya. Kamu kuat, nak. Jauh lebih kuat dari yang ibu kira. Anissa kuat karena keadaan, Bu. Malam itu, setelah toko tutup dan Bima tertidur lelap di kamarnya, kamar yang kini dilengkapi pendingin ruangan kecil, hasil jerih payah Anissa, Anissa duduk di meja kerjanya. Dia membuka buku kas besarnya. Dia menarik garis total di akhir bulan. Matanya membelalak sedikit. Keuntungan bersih bulan ini. Setelah dipotong gaji pegawai, sewa ruko, modal, dan cicilan pinjaman bank. Angkanya adalah yang terbesar yang pernah dia dapatkan. Cukup untuk membayar lunas sisa pinjamannya di bank. Dia tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Dia mematikan lampu meja kerjanya dan berjalan ke kamar Bima. Dia memandangi putranya yang tertidur pulas di atas kasur yang empuk, diselimuti selimut superhero favoritnya. Kamar yang nyaman, aman, dan penuh kedamaian. Dia teringat cerita ibunya tadi sore. Bayangan kontrakan petak yang kumuh. Bayangan anak kurus yang tak terurus. Anissa mengelus rambut Bima. Dia tahu, dia telah membuat keputusan yang paling tepat di malam ulang tahunnya yang hancur. Mengusir mereka adalah awal dari penyelamatan hidupnya dan Bima. Aku sudah membalasnya, batin Anissa. Aku sudah menang. 3 tahun telah berlalu sejak hari pembukaan ruko pertama, Kue Bunda Anissa. Di sebuah kantor kecil yang rapi, ber-AC, dan wangi vanila, Anissa menandatangani setumpuk faktur. Di usianya yang ke-33, tidak ada lagi jejak daster lusuh atau mata yang sembab karena tangisan. Dia mengenakan kemeja katun berwarna biru muda yang rapi dan celana bahan. Wajahnya, yang dulu sering pucat karena lelah, kini tampak cerah dan tegas. Senyumnya penuh percaya diri. Kue Bunda Anissa, bukan lagi usaha satu ruko. Bisnis itu telah meledak. Kini, dia memiliki 3 cabang di 3 kecamatan berbeda, dan sebuah dapur pusat yang lebih besar. Karyawannya berjumlah 28 orang. Mobil box kecil dengan logo Kue Bunda Anissa, setiap pagi warawiri mengantarkan pesanan snack box ke puluhan kantor dan acara di seluruh kota. Dia menjadi salah satu pemasok kue terbesar di kotanya. Rumah lama peninggalan orang tuanya telah dia renovasi total dan kini ditempati oleh ibunya. Anissa dan Bima, mereka tinggal di rumah baru. Sebuah rumah di klaster yang asri dan aman, rumah yang dia beli sendiri dengan uangnya. Lunas. Bima, kini berusia 11 tahun, tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, percaya diri, dan sangat protektif terhadap ibunya. Dia tidak pernah lagi bertanya tentang ayahnya. Baginya, pahlawannya hanya satu, bundanya. Sore itu, Anissa sedang meninjau lokasi yang akan menjadi cabang keempatnya di sebuah ruas jalan utama yang ramai. Dia baru saja turun dari mobil operasionalnya saat matanya tak sengaja tertuju ke seberang jalan. Di sana, ada proyek pembangunan ruko baru. Beberapa kuli bangunan sedang bekerja di bawah terik matahari. Satu orang, yang bertubuh paling kurus dan paling hitam legam terbakar matahari, sedang mengaduk adonan semen di dalam ember besar. Laki-laki itu berhenti sejenak, mengangkat kaos kotornya untuk menyeka keringat di wajahnya. Saat itulah, mata mereka bertemu. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Ember adukan semen di tangannya goyah, nyaris tumpah. Dia melihat Anissa, mantan istrinya, berdiri tegak di seberang jalan, mengenakan pakaian rapi, memegang tablet di tangannya, sedang berbicara dengan seorang mandor. Di belakangnya, sebuah mobil bersih terparkir. Mata Rian membelalak ngeri. Malu, kaget, dan rasa rendah diri yang luar biasa menghantamnya sekaligus. Dia adalah kuli bangunan dekil, menatap seorang pemilik usaha yang sukses. Dengan gerakan panik, Rian buru-buru membuang muka. Dia kembali menunduk, mengaduk semennya dengan gerakan kasar dan cepat, seolah-olah dengan begitu dia bisa menghilang dari pandangan Anissa. Anissa hanya menatapnya. Lurus. Selama 5 detik. Dia melihat laki-laki yang pernah menjadi suaminya, ayah dari anaknya, cinta pertamanya. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kepuasan. Hanya hampa. Seolah dia sedang menatap orang asing. Laki-laki itu tidak ada lagi artinya baginya.
Dia adalah bayangan dari masa lalu yang sudah lama mati dan terkubur. Anissa menarik napas, lalu berbalik badan menghadap Mandor di sampingnya. "Pak Mandor," katanya, suaranya tenang dan tegas. "Untuk etalase depan, saya mau pakai kaca tempered glass penuh. Dan pastikan rolling door-nya kualitas nomor 1. Hidupnya terus berjalan. 2 hari kemudian, halaman belakang rumah baru Anissa dipenuhi tawa dan musik. Balon-balon berwarna pastel menghiasi taman. Meja-meja panjang dipenuhi makanan. Tentu saja, semuanya dari dapur, kue Bunda Anissa. Para karyawan Anissa berkumpul, membawa keluarga mereka. Ibu Harti, Pak Burhan, dan Doni duduk di kursi utama dengan bangga. Teman-teman sekolah Bima berlarian di rumput. Ini adalah pesta ulang tahun Anissa yang ke-33. Kontrasnya begitu tajam dengan pesta 3 tahun lalu. Tidak ada nasi kuning yang mendingin. Tidak ada penantian yang menyakitkan. Tidak ada pengkhianatan. Yang ada hanya kebahagiaan sejati. Anissa berdiri di sudut, memegang segelas jus jeruk, tersenyum memandangi semua itu. Dia teringat pertemuannya, atau lebih tepatnya, penampakannya, dengan Rian 2 hari lalu. Dia teringat bagaimana laki-laki itu membuang muka dengan malu. Dan dia teringat malam ulang tahunnya yang ke-30. Malam di mana dia menangis di balik pintu, merasa hidupnya telah berakhir. Dia salah. Malam itu bukan akhir. Itu adalah awal. "Bunda, ayo, Bun. Tiup lilin." Bima berlari dan menarik tangannya, membawanya ke tengah kerumunan. Sebuah kue tart 3 tingkat yang indah, jauh lebih megah dari kue mocha sederhana yang berakhir di tempat sampah, diletakkan di meja. Karyawan pastry chef terbaiknya lah yang membuatnya. Lilin angka 33 menyala terang. "Selamat ulang tahun, Mbak Anissa." "Selamat ulang tahun, Bu Bos." "Selamat ulang tahun, Bunda." Semua orang bernyanyi. Anissa memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dia tidak membuat permohonan. Dia hanya mengucap syukur. Dia membuka matanya, menatap Bima yang tersenyum bangga di sampingnya, lalu meniup lilin itu. Riuh tepuk tangan membahana. Anissa mengambil pisau kue. Dia memotong potongan pertama, seperti yang selalu dia impikan. Dia memberikannya kepada Bima, lalu mencium kening putranya. Ulang tahun yang dulu dia jadikan tempat perkenalan keluarga kedua suaminya, yang menjadi titik terendah dan terhancur dalam hidupnya, kini telah berganti. Ulang tahunnya kini adalah hari kemenangannya. Hari perayaan kelahiran barunya. Dia telah membalas sakit hatinya, persis seperti sumpahnya dulu. Dia membalasnya dengan kesuksesannya. Dan di atas puing-puing pengkhianatan mantan suaminya, Anissa telah membangun istananya sendiri. 7 tahun kemudian, udara sore itu sejuk. Anissa, kini seorang wanita matang berusia 40 tahun, berdiri di balkon kantor pusat, Kue Bunda Anissa. Sebuah gedung 3 lantai miliknya sendiri, yang menaungi dapur produksi, kantor manajemen, dan sebuah kafe di lantai dasar. Dia tidak lagi menghitung faktur. Dia memiliki tim akuntan untuk itu. Dia baru saja selesai rapat dengan tim marketing membahas strategi franchise untuk luar provinsi. Di bawah, di pelataran parkir, sebuah mobil sedan baru berhenti. Bima, yang kini setinggi 175 cm, pemuda tampan berusia 18 tahun, keluar dari kursi kemudi. Dia baru saja lulus SMA dengan nilai terbaik dan baru saja mendapatkan surat izin mengemudinya. "Bunda," panggil Bima, melambai dari bawah. "Aku sudah selesai urus berkas pendaftaran ulang universitas." "Semeres?" Anissa tersenyum lebar, melambai kembali. "Anak pintar. Langsung ke kafe saja, Nak. Bunda traktir cecake terbaru." Bima tertawa dan berlari kecil masuk ke kafe. Anissa memandang punggung putranya yang tegap. Pemuda yang cerdas, sopan, dan penuh kasih. Dia berhasil. Dia telah membesarkan Bima menjadi laki-laki yang luar biasa, sendirian. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Doni, kakaknya. "Nis, tebak tadi aku ketemu siapa di terminal?" "Rian." Jantung Anissa tidak berdebar. Alisnya bahkan tidak terangkat. Dia hanya membaca pesan itu dengan rasa penasaran yang datar. Doni melanjutkan pesannya. Dia sendirian. Kelihatan jauh lebih tua.
Katanya dia sekarang sopir angkot tembat. Dia tanya, apa dia boleh ketemu Bima? Tentu saja aku bilang tidak. Aku juga bilang, kalau mau ketemu, bicara dulu sama pengacaraku. Dia langsung pucat dan pergi. Anissa menghela napas, lalu mengetik balasan singkat, "Makasih, Mas. Keputusan Mas sudah benar." Dia memasukkan ponselnya kembali ke saku. "Lia?" Dia teringat perempuan itu. Doni pernah bercerita, dari desas-desus yang dia dengar, Lia sudah lama meninggalkan Rian. Kabarnya setahun setelah mereka diusir. Dia tidak tahan hidup miskin. Dia pergi, membawa Reza, entah kemana. Rian, laki-laki yang dulu serakah ingin memiliki 2 keluarga, kini berakhir tidak memiliki satu pun. Anissa menatap langit senja yang mulai memerah. Dia tidak lagi merasakan sisa-sisa kebencian, atau bahkan kepuasan atas karma. Semua rasa itu sudah lama luruh, berganti menjadi rasa syukur yang lapang. Dia teringat malam ulang tahunnya yang ke-30. Malam penuh air mata di balik pintu yang terkunci. Malam di mana dia bersumpah akan membalas sakit hatinya dengan kesuksesan. Dia telah melakukannya. Tapi kini dia sadar, kesuksesan yang dia raih, gedung ini, puluhan karyawan, dan Bima yang tumbuh dengan sempurna, bukan lagi sebuah balas dendam. Ini adalah hidupnya. Hidup yang dia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri, di atas puing-puing pengkhianatan itu. Dia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Dia hidup untuk dirinya, dan untuk Bima. "Bunda, kok malah melamun?" Secakenya keburu habis, nih, teriak Bima dari jendela kafe di lantai bawah. Anissa tertawa. "Iya, sayang. Bunda turun." Dia berbalik, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakang punggungnya, dan melangkah pasti menuruni tangga untuk menemui masa depannya.